dan salam sejahtera anak-anakku semua. Pagi, Bu. Pagi. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini anak-anakku? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa dulu ketua kelas. Sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bersyukur hari ini kita semua diberikan kesehatan. Siapa yang tidak masuk ya? Ibu tidak ada lihat Astuti, seperti akan menghubungi Astuti ya, kalian juga. Ditanya kenapa Astuti tidak masuk hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Silakan yang rapi, ya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh hikmat. Ya, terima kasih semuanya. Bagaimana? Lebih bersemangat ya kan? Ya, sebelum ke materi selanjutnya Ibu mau nanya. Ada yang ingat nggak materi yang lalu itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Kartini. Materinya interaksi sosial, Bu. Oh iya. Masih ingat apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok. Betul sekali ya. Terima kasih Kartini, kamu hebat. Anak-anak hebat semua ya. Ini Ibu tayangkan slide PowerPoint. Ya, kalian perhatikan ya. Siapkan pulpen dan kertasnya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu berharap peserta didik dapat menjelaskan dua proses interaksi sosial yang terjadi di lembaga sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan 5 contoh lembaga sosial yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan 5 norma yang tersusun sebagai hasil dari interaksi sosial. Ya, kemudian peserta didik dapat menghubungkan dua dampak interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Hari ini kita bisa belajar dengan riang, gembira, dengan penuh semangat, ya, semuanya sehat, ya. Ya, dimanapun kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kita tonton video YouTube. Ya, biar lebih paham. Apa sih pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Oke. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Menurut Surjono Sukanto, dalam Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2013, setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang bila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Mengutip Kemendikbud RI, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Sebagai contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anak ke sekolah, mematuhi peraturan sekolah, dan semua hal terkait pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Contoh, manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan yang diatur dalam lembaga ekonomi, misalnya dengan bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi. Dengarkan Ibu dulu ya. Tadi kan udah mengamati video. Setidaknya kalian sudah punya gambaran apa itu pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga. Sekarang silakan kalian membuat pertanyaan dari hasil pengamatan video tadi. Ibu kasih clue-nya ya, petunjuknya. Ya, pertanyaannya itu tentang interaksi sosial yang berlangsung di dalam video tersebut, pengertiannya ya. Kemudian tujuan dari kegiatan interaksi sosial itu apa, lembaga sosial yang sering kita temui di mana saja, ada di mana saja begitu ya. Kemudian dampak-dampak
pandemi ini terhadap pembentukan lembaga sosial. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, Bunga, silakan. Pertanyaan tentang bagaimana pengaruh interaksi sosial dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Apa saja contoh interaksi di bidang sosial? Oh iya. Apa saja contoh interaksi sosial di bidang sosial? Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Silakan, Mila. Contohnya adalah terbentuknya kelompok belajar bersama. Iya, belajar tadi ya. Iya, pinter. Silakan. Yang mau membuat pertanyaan. Bu, saya, Bu. Oh iya, silakan Indri. Bu, apa dampak COVID-19 terhadap lembaga sosial? Ya, bagus sekali. Apa dampak COVID-19 terhadap lembaga sosial? Mungkin ada teman-teman yang bisa menanggapi. Silakan. Saya, Bu. Oh iya, Tiara, silakan Tiara. Kita tidak bisa berinteraksi dengan bebas, Bu. Semua dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah, iya. Sekarang kalian membuat materi. Ya, sebelum membuat materi tentang proses interaksi sosial, lembaga sosial, norma sosial, dan dampak interaksi sosial, kita bagi kelompok dulu. Ya, silakan, ada 9 orang, jadi ada yang 5, ada yang, silakan buat kelompok. Kita kelompoknya di WA saja ya. Mantap namanya ya. Sekarang dengarkan perintah Ibu ya, dengarkan perintah Ibu. Kalian kan udah Ibu kirimkan LKPD dengan buku di grup ya. Nah, itu dibuka, kemudian ya kita membuat materi. Setelah itu kita kalian mengisi LKPD. LKPD-nya itu yang diisi nomor 1 sampai 7 saja. Paham? Paham enggak? Untuk LKPD? Paham, Bu. Iya, diisi 1 sampai 7 saja. Silakan diskusi di WA grupnya. Ibu buka LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Jadi dibaca dulu ya di situ ya. Langkah-langkah pembelajarannya bacakan, dikerjakan di grup WA-nya sekarang ya. Langsung dikerjakan. Nggak tahu. Ya, ya Tiara, kenapa? Saya ingin menjawab itu LKPD. Iya, silakan. Dari kelompok? Kelompok dinamis. Ya. 1. Lembaga ekonomi terbentuk karena adanya interaksi sosial setiap harinya. Tiap individu tentu ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan lainnya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Sudah? Sudah, Bu. Ditulis di grupnya ya. Ya, Bu. Kemudian silakan untuk kelompok membacakan hasilnya, kelompok konflik. Saya, Bu. Iya, mantap. Silakan. Jawaban nomor 1. Lembaga ekonomi terbentuk karena adanya interaksi sosial setiap harinya. Tiap individu tentu ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan lainnya. Agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nomor 3, lembaga agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kebiasaan adat. Nomor 5, melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Nomor 6,
Lembaga sosial adalah suatu jaringan proses-proses hubungan antara kelompok sosial dan antara manusia yang berfungsi memelihara hubungan-hubungan itu, serta pola-pola yang sesuai minat dan kepentingan manusia dan kelompoknya. Nomor 7, 1. Sebagai anggota tersebut, masyarakat harus menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dan sistem sosial tersebut. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikuti setiap anggota masyarakat. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah paham kah? Sudah, Bu. Sudah paham. Oh iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Bisa tepuk tangan? Iya, baik. Ya. Ibu mau kalian letakkan alat tulisnya dulu. Letakkan alat tulisnya dulu. Kemudian tangannya dua-duanya ada di pipi. Kemudian katakan, aku hebat. Aku hebat. Hebat. Tangannya di atas. Tangannya di atas satu, tangan kanannya. Kemudian, yes. Yeay. Kalian semua anak-anak hebat. Jadi, tanamkan diri kalian semua bahwa kalian adalah anak hebat. Kemudian kita kembali ke hasil diskusi tadi. Ya, tadi Ibu sudah lihat di WA group hasil diskusinya. Nanti bisa disalin masing-masing, masukkan ke Google Classroom ya, per individu. Artinya satu orang satu tugas, kumpulkan di Google Classroom biar Ibu bisa menilai. Paham enggak? Paham ya? Paham, Bu. LKPD-nya nanti dimasukkan ke sini ya. Jawaban kalian. Ini udah Ibu edit, jadi bisa kalian komentari. Interaksi sosial itu kan erat sekali kaitannya ya dengan lembaga sosial. Kenapa seperti itu? Interaksi sosial ini adalah seperti sekarang ini. Bunga berteman dengan Tiara, Tiara berteman dengan Kartika, Kartika berteman dengan Mila, dengan Nabila, dengan Stefania, ya dengan Maya, begitu kan dengan Indri. Itu interaksi sosial tidak, Ibu tanya? Interaksi sosial, Bu. Sosial. Kalian ini berteman di mana? Di sekolah, di rumah. Di rumah? Di rumah juga, Bu. Di rumah juga. Lembaga sosialnya adalah sekolah. Iya, itu kan. Jadi, pengaruh interaksi sosial terhadap sikap menghargai, bekerja sama, rukun, gotong royong itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Paham tidak? Paham. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, dimanapun kalian berada, tetap mematuhi 6M. Yang pertama, mencuci tangan. Kemudian, Pakai masker. menggunakan masker. Menjaga kebersihan. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas, artinya pergi-pergi itu dikurangi. Kemudian menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Ya. Ya, baiklah, anak-anakku semua, materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial telah selesai kita bahas. Untuk tugas di rumah, kerjakan LKPD nomor 8 yang tabel norma. Ya, dengarkan Ibu. Dikumpulkan paling lambat 3 hari dari sekarang. Berarti hari apa? Hari ini hari Minggu. Berarti kita kumpulkan hari Senin. Nah, kemudian pelajaran materi selanjutnya yaitu lembaga sosial di halaman 96. Ya. Ada yang mau dikatakan? Ada yang mau dikatakan? Sudah paham apa yang harus dipelajari, apa yang harus dikerjakan? Paham. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan Ketua Kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, hirobil amin. Ya, kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan
lancar, dan kita semua diberikan kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.